Sampurasun, salam damai seluruh alam. Salam damai semesta, salam selaras, salam metamorfosa. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel YouTube Sang Gama, Sahabat Metamorfosa. Konten kali ini saya Reza Rahasia akan menceritakan, menyampaikan sebuah konten yang berjudul Misteri Gunung yang Dijaga Makhluk Cahaya. Episode pertama. Jika konten ini menarik dan disambut dengan baik oleh para subscriber YouTube Sang Gama, saudara-saudari Badaya semuanya, silahkan tuliskan di komentar agar saya bisa melanjutkan kembali ke episode selanjutnya. Misteri gunung yang dijaga makhluk cahaya. Sudah siap? Mari kita mulai. Di dunia yang kita pijak, tak semua yang terlihat adalah nyata, dan tak semua yang tak terlihat adalah ilusi. Gunung adalah tempat di mana kisah-kisah tak terucapkan tersimpan dalam senyapnya bebatuan dan kesunyian lembahnya. Dalam setiap hembusan angin di puncaknya, ada pesan tersembunyi yang hanya dapat diterima oleh hati yang siap. Mungkin di sana ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita pahami, sesuatu yang menunggu, mengamati, dan melindungi. Dalam kisah Mahabharata, gunung menjadi tempat Arjuna mencari jati diri, bertemu makhluk cahaya yang membimbingnya memahami dharma. Begitu pula dalam naskah Sunda Wiwitan, gunung digambarkan sebagai kandaga jagat, tempat sakral di mana keseimbangan alam dijaga oleh leluhur. Maka tidaklah heran jika hingga hari ini gunung masih dianggap sebagai jembatan antara alam manusia dan dunia yang lebih tinggi atau dimensi yang berbeda. Ketika kita melangkah di tanahnya, apakah kita hanya mendaki? Ataukah kita tengah berjalan menuju cerminan jiwa kita sendiri? Selamat datang di perjalanan ini, sebuah eksplorasi ke dalam misteri yang menyatukan alam, sejarah, dan spiritualitas. Gunung selalu menjadi simbol kekuatan dan spiritualitas dalam hampir semua peradaban dunia. Setiap budaya memiliki cerita tentang bagaimana gunung bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga pusat energi, tempat para dewa bersemayam, dan manusia menemukan pencerahannya. Gunung Kailash di India, Meru. Banyak keyakinan yang menyebutkan bahwa itu adalah poros kosmik, terutama dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak seorang pun berhasil menaklukkan puncaknya. Sebuah kepercayaan menyebut bahwa pendakian fisik ke Kailash bukanlah tujuan, melainkan perjalanan batin menuju ke dalam jiwa. Olympus di Yunani, atau pemahaman pengetahuan orang Yunani tentang Olympus,
Olympus, bagi pemahaman Yunani, Olympus adalah rumah bagi dewa-dewa yang dipimpin oleh Zeus dalam mitologi Yunani. Olympus adalah simbol keagungan yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang layak. Gunung Fuji di Jepang. Gunung Fuji di Jepang lebih dari sekedar keindahan alam. Fuji adalah simbol kelahiran kembali, meditasi, dan harmoni spiritual yang mencerminkan kepercayaan Shinto. Gunung Sinai di Mesir. Ini merupakan tempat Musa menerima wahyu dalam bentuk tablet hukum, Ten Commandment. Sinai adalah simbol kekuatan ilahi yang turun ke bumi, mirip dengan konsep naskah Sang Hyang Hayu dalam kepercayaan Sunda. Sementara Korak di Tibet, Tibet memiliki sebuah tradisi yang disebutkan Korak namanya, disebut Korak. Korak ini adalah sebuah ritual untuk mengelilingi gunung suci, bukan untuk menaklukkan puncaknya, melainkan untuk membersihkan, memurnikan ego agar bisa diajak selaras harmoni dalam kerjasama dan menyelaraskan diri tentunya dengan semesta. Karena ketika ego sudah diselaraskan, sudah bisa diajak kerjasama, dimurnikan, maka penyelarasan diri dengan semesta terjadi. Secara refleksinya, gunung adalah metafora perjalanan hidup. Mendaki ke puncak tidak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga kerendahan hati, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Sementara di Nusantara sendiri, gunung di Nusantara seringkali diyakini sebagai jembatan ke langit. Nusantara, negeri ribuan gunung. Di setiap puncaknya ada cerita, di setiap lembahnya ada misteri. Gunung Sunda misalnya, sebuah gunung purba yang dipercaya sebagai awal mula peradaban Sunda. Dalam naskah Siksa Kanda Eng Karesian, gunung disebut sebagai tempat manusia menyelaraskan diri dengan alam semesta. Gunung Lawu salah satunya yang paling terkenal di antara gunung-gunung yang lainnya, selain Gunung Slamet, Semeru, Merapi. Gunung Lawu yang paling terkenal adalah tempat moksa Prabu Brawijaya, di mana ia menghilang, meninggalkan jasad, menjadi satu dengan alam. Energi di Lawu dikenal lembut namun mendalam, seperti bisikan leluhur. Lalu di Gunung Tangkuban Perahu, di mana ini sangat terkait dan terhubung dengan legenda Sang Kuryang yang mengajarkan pentingnya menghormati siklus alam sesungguhnya. Sebuah pelajaran tentang keseimbangan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungannya. Secara refleksi dari budaya, sisi budaya, gunung-gunung di Nusantara adalah penjaga waktu. Mereka menyimpan cerita tentang leluhur, tentang hubungan manusia dengan alam, dan tentang bagaimana kita bisa belajar untuk hidup lebih bijaksana. Makhluk cahaya. Sesuai judul konten ini, misteri penjaga gunung, misteri makhluk cahaya penjaga gunung. Makhluk cahaya, siapa mereka?
Makhluk cahaya dalam berbagai tradisi adalah entitas yang melampaui fisik. Mereka disebut sebagai penjaga keseimbangan, penghubung antara dimensi dunia dan langit. Di peradaban Lemuria, sebuah peradaban purba, ini dipercaya memiliki koneksi dengan energi makhluk cahaya. Dan dalam tradisi Nusantara, mereka disebut karuhun cahaya. Di Hindu, dewa dan apsara adalah wujud energi ilahi hadir untuk membimbing manusia mencapai harmoni. Secara fisika kuantum, cahaya ini dipercayai sebagai bentuk energi kosmik yang menghubungkan semua kehidupan. Karena Nikola Tesla pernah menyebutkan cahaya itu adalah sebagai frekuensi universal. Dan secara fenomena energinya, pendaki seringkali melaporkan pengalaman tak biasa. Dan saudara-saudari Badaya pasti sering ya menonton di konten YouTube tentang pengalaman pendakian. Nah, ini terjadi sebuah fenomena energi, di mana pendaki akhirnya seringkali melaporkan pengalaman tak biasa, seperti damai mendadak, cahaya misterius di kabut, atau bahkan sensasi kehadiran yang tak terlihat. Secara refleksi psikospiritual, makhluk cahaya tidak datang untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih luas daripada ego dan materialisme. Jadi kehadiran mereka adalah pesan untuk kembali menyelaraskan diri dengan semesta. Banyak ya kisah-kisah nyata yang akhirnya menjadi viral di gunung-gunung. Karena di setiap gunung ada cerita yang terkadang melampaui logika manusia. Seperti misalnya di Gunung Salak di tahun 2012. Ada tragedi Sukhoi Superjet yang jatuh di wilayah penuh misteri. Banyak yang percaya ada energi yang melindungi kawasan tersebut. Pesawat Sukhoi tersebut melintas pada area terlarang atau pantangan. Secara fisika ilmiah, itu bisa dijelaskan sebagai menabrak medan elektromagnetik. Lalu di Gunung Semeru, ada cerita seorang pendaki melaporkan melihat barisan putih yang berjalan di kejauhan, dan ketika didekati, mereka menghilang. Satu lagi, di Gunung Merbabu, ada kisah seorang pemuda yang tersesat dan ditemani oleh wanita berjubah hijau, yang dimana itu dipercayai sebagai sosok penjaga hutan. Refleksi dari cerita tadi, semua yang disampaikan dari kisah nyata yang akhirnya menjadi viral, kisah-kisah ini secara esensi sesungguhnya adalah mengingatkan kita bahwa dunia tidak hanya tentang apa yang terlihat. Kadang-kadang ada pesan tersembunyi yang harus diterima dengan hati yang terbuka. Namun memang ada hal yang bisa dijelaskan secara dari sisi sains dan psikologi, tapi ada yang juga tidak bisa. Psikologi dan sains tidak mampu menyentuhnya. Nah, yang bisa disampaikan dari sisi sains dan psikologi yang saya ketahui, walaupun ya tidak semua yang misterius harus dijelaskan dan tidak bisa dijelaskan malah, tapi ada benarnya
tidak semua yang misterius harus dijelaskan dengan mistis atau tahayul. Apalagi tahayul ya, gitu, klinik. Klinik yang pada pemahaman umum, mistis yang pada pemahaman umum. Karena sains juga memiliki pandangan tentang fenomena di gunung. Seperti tadi saya sudah sempat sebutkan, ada medan elektromagnetik. Nah, itu istilah sains. Gunung memiliki medan elektromagnetik yang tinggi yang dapat mempengaruhi persepsi manusia, bahkan gelombang teknologi, handphone, kompas, pesawat, radar. Itu ada benarnya, ada betulnya. Tapi ada yang melampaui lebih dari itu, yang tidak bisa diungkapkan oleh sains dan psikologi. Lalu misalnya yang terjadi pada para pendaki, jika di sisi sains dan psikologi ada yang namanya hipoksia. Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen di ketinggian. Nah, ini sering menyebabkan halusinasi. Maka dari itu, persediaan air yang dibawa pendaki harus lebih dari mencukupi. Dan ketika terjadi penglihatan yang seringkali disebutkan halusinasi, padahal tidak hipoksia, tidak kekurangan oksigen, di gunung, masa iya kekurangan oksigen? Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara sisi sains atau psikologi. Ada sisi lain. Lalu yang bisa dijelaskan di sisi sains dan psikologi juga ada istilah yang namanya frekuensi Schumann. Ini frekuensi Schumann adalah frekuensi alam yang dapat menyelaraskan otak manusia dalam kondisi meditasi. Nah, si frekuensi Schumann inilah sesungguhnya kalau pakai bahasa ilmiah sains dan psikologi yang bisa menyebabkan kita masuk ke gelombang theta atau ke dimensi yang memiliki frekuensi setara dengan dimensi paralel yang lain, dengan dimensi alam yang lain selain alam manusia. Walaupun secara psikologi ya, transpersonal, pengalaman spiritual di gunung itu seringkali menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Karena psikologi dunia yang terkenal salah satunya ada namanya Carl Jung, menyebut gunung sebagai simbol ketidaksadaran kolektif. Itu versi Carl Jung. Padahal di versi timur, versi kita, versi ajaran Nusantara, justru disitulah gerbang. Ketika kita memasuki simbol ketidaksadaran, gerbang ketidaksadaran kolektif, maka kita menemukan jalan masuk ke kesadaran yang sejati, kesadaran yang sesungguhnya, dan terbukalah kesadaran-kesadaran dimensi-dimensi yang lain yang juga memiliki kehidupan selain manusia. Memang secara teori Carl Jung menyebutkan simbol ketidaksadaran kolektif itu adalah tempat di mana manusia menghadapi bayang-bayang dirinya. Iya, karena dirimu adalah cerminanmu, maka ketika ada di gunung, di hutan, kamu akan dihadapkan dengan cerminan-cerminanmu. Setelah cermin-cermin itu kamu bisa pecahkan, bayangan-bayangan itu sirna, maka kamu akan menemukan realitas yang berbeda, yang jauh melampaui sains dan psikologi dunia. Tapi kita tidak bisa mengabaikan semua sisi itu. Semua sisi itu kita bisa serap, kita ramu dan racik sebagai kewaspadaan dan kesiapan diri ketika kita akan melakukan pendakian ke gunung manapun. Maka saran atau pesan dari saya untuk, sebutlah tanda kutip, manusia modern yang selalu bertumpu kepada logika atau kepada sains yang harus selalu bisa dijelaskan secara sains ilmiah, itu bisa dipegang,
itu bisa digunakan, tapi tidak selalu dan tidak hanya itu, bahkan ada yang melampaui sains. Tapi ketika saudara-saudari Baraya yang ada di fase itu, maka pesan saya begini: di tengah hiruk pikuk dunia modern, tanda kutip ya, saat ini yang disebut modern, di tengah hiruk pikuk dunia modern, gunung adalah panggilan untuk kembali ke alam, kembali ke jiwa kita sendiri. Bawalah hati yang tenang, bukan ego yang mendominasi. Dengarkan gunung. Dalam setiap langkah ada pelajaran yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang hening. Ketika kamu melangkah di jalur pendakian, ingatlah, gunung adalah lebih dari sekedar destinasi. Ia adalah cerita, saksi bisu dari kehidupan. Kenapa pesan ini begitu penting? Dan bisa saya tambahkan bahwa di tengah dunia yang cepat, sebetulnya gunung menawarkan keheningan yang jujur. Ketika dunia sibuk dengan notifikasi, engagement, dan lain sebagainya, flexing, gunung berbicara lewat angin, kabut, dan rasa. Banyak orang ke gunung membawa ego, kamera, dan kompetisi. Tapi sedikit yang pulang membawa sunyi dan kesadaran. Gunung bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipeluk, disapa, dan didengarkan. Mungkin kamu belum pernah melihat makhluk cahaya secara nyata, tapi bisa jadi mereka pernah menuntunmu dalam sunyi, pernah menyelamatkanmu tanpa kamu sadari. Jadi lain kali ketika saudara-saudari Baraya ke gunung, jangan hanya membawa logistik dan kamera, bawa juga jiwamu yang telah siap untuk hening. Bawa keseluruhan dirimu untuk hening. Dan jika saudara-saudari Baraya semua merasa dipanggil, terpanggil, maka jangan abaikan. Karena cerita ini, semua yang tadi saya sampaikan, bisa saja itu sedang menunggumu, menantimu, sedang mencarimu. Saudara-saudari Baraya semua pernah punya pengalaman di gunung? Barangkali siapa tahu ada pengalaman di gunung yang belum pernah diceritakan dimanapun, atau yang sudah diceritakan, boleh silakan tulis ceritamu di komentar. Atau saudara-saudari semua Baraya bisa kirimkan ke email rejarahasia108@gmail.com. Saya ada konten khusus yang bisa lebih terhubung dengan subscriber, di mana saya membacakan kisah hidup dari subscriber, termasuk apapun itu, termasuk pengalaman di gunung, di konten ceritamu cerminmu. Karena siapa tahu, atau bisa jadi ceritamu adalah bagian dari cahaya itu sendiri. Jika konten ini dianggap menarik dan saudara-saudari lebih tertarik lagi untuk melanjutkan episode selanjutnya, yang kedua dan selanjutnya, silakan like, comment, share, dan tentunya subscribe dan tekan logo lonceng agar saudara-saudari Baraya semua bisa mendapatkan notifikasi ketika ada konten terbaru dari YouTube Sanggama. Sampai berjumpa kembali, sampai ketemu kembali di konten selanjutnya. Saya Reja Rahasia. Sehat, panjang umurnya, serta mulia, damai sentosa, bahagia, berlimpah ruah. Semuanya, segalanya, selamanya.
Salam damai seluruh alam, salam damai semesta, salam selaras, salam metamorfosa, Sampurasun.